Salam jumpa, saya Suster Hermana CB. Saya dari Paroki Pota, Manggarai Timur. Dan saat ini saya berkarya di Manggarai Timur dan tepatnya di komunitas Bejang Asi Manuk. Saya menjalani masa perutusan saya di sana tahun yang ke-5. Saya ingin mengisahkan perjalanan panggilan saya, kenapa saya menjadi Suster CB. Saya tertarik dengan suster, kehidupan suster itu ketika saya masih SMP, karena guru saya suster, saat SMA juga guru saya suster, Romo dan Prata. Saya melihat bahwa mereka seperti ada sesuatu yang lain dari kehidupan para suster, sehingga saya ingin menjadi seorang suster. Singkat cerita, suatu ketika saya bertemu Suster Marlina, dan ternyata dia Suster CB, dan saya menjatuhkan pilihan saya ke CB karena saya melihat bahwa Suster Marlina adalah Suster CB, dan saya memperkenalkan diri dengan beliau dan saya merasa cocok menjadi CB. Dan setelah lulus SMA, saya menjalani masa saya mengenal CB. Saya harus datang dari kampung 1 kali 1 bulan, dan saya harus jalan kaki dari rumah ya sekitar 2 jam baru saya ketemu bis, dan saya akan melanjutkan itu ke Biara. Dan saya setiap bulan tidak merasa putus asa karena saya ingin menjadi suster. Itu saya jalani itu selama 3 bulan. 3 bulan berikutnya saya diminta untuk tinggal di komunitas, dan saya hanya 3 bulan di Mano. Lalu saya melanjutkan perjalanan saya ke Jogja. Saya merasa bahagia. Sekarang sudah masuk ke dalam kongregasi. Kongregasi yang saya pilih ini satu pengalaman yang paling membahagiakan dalam perjalanan panggilan saya. Ya, terutama tugas saya sebagai perawat. Saya suatu ketika kami merawat seorang bayi. Ya, tepatnya di salah satu klinik Kulitoben itu yang jauh dari fasilitas yang lengkap, dan itu ada di pulau di Adonara. Dan kami sudah merawat bayi ini sudah selama 1 minggu. Ya, pada hari yang ke-7, ya sore hari waktu tiba-tiba perawat datang panggil saya ke Biara. Suster, tolong suster, itu bayi kita yang kita rawat selama ini mau meninggal. Nah, ini saya tanpa ganti baju lagi lompat dari tempat tidur dan langsung ke klinik, dan saya menolong itu bersama 2 perawat itu, 1 pasang ibu, 1 pasang O2, dan saya memijat jantung bayi ini sambil berdoa, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Dan ya mungkin sudah 15 menit itu mujizat itu terjadi. Detak jantungnya mulai pelan-pelan kembali dan bibirnya mulai merah, dan saya menanti di sampingnya itu selama 2 jam, dan saya tidak beranjak selama 2 jam. Dan saya menemani bayi ini. Akhirnya dia detak jantungnya normal kembali, dia bisa menangis, dan itu pengalaman yang paling membahagiakan saya sebagai suster. Ya, ketika ditanya makna yang paling mendalam 25 tahun hidup membiara ini, yang pertama yang paling mendalam itu saya melihat kesetiaan Tuhan. Tuhan mencintai saya itu melampaui segala kelemahan-kelemahan saya. Dan setiap kali saya jatuh, Tuhan tetap mencintai saya dengan apa adanya. Dan pengalaman suatu ketika saya goyah setelah 3 tahun kol kekal. Saya goyah, saya ingin keluar dari kongregasi. Dan itu pergulatan itu saya sendiri yang bergulat. Dan ya salah satu suster yang dalam komunitas pun tidak pernah tahu apa yang menjadi pergulatan saya. Dan satu-satunya yang saya beritahu adalah kakak sulung bahwa saya mau pulang. Ya, terus kakak saya hanya pesan saya satu hal, silakan pulang. Karena itu panggilan itu bukan kami yang menyuruh untuk menjadi suster,
suster sendiri yang memilih. Kami keluarga akan terbuka menerima itu. Silakan pulang. Tapi saya pikir dalam permenungan kok begitu gampang sekali mereka menjawab. Pada saya sudah berjuang sekian lama, kok tidak ditahan bahwa ini begini tidak. Langsung saja silakan pulang. Itu yang menimbulkan pertanyaan di dalam diri saya. Begitu gampang. Saya bawa pergulatan saya itu di dalam doa saya. Setiap hari saya merefleksi, menulis apa yang baik, apa yang tidak baik ketika saya tetap menjadi suster, apa yang baik. Saya tulis setiap hari, saya tulis. Dan begitu banyak sekali. Itu yang saya lipat setiap jam 11 malam saya bangun. Dan saya letakkan di bawah tabernakel. Tuhan, kalau memang ini panggilan saya, kuatkanlah saya. Dan itu setiap malam saya lakukan itu. Dan saya menyembah di depan sakramen. Banyak kontemplasi saya suatu ketika, saya teringat pengalaman. Ya di saat saya kalau kekal itu ya, saya ya dengan lantang maju ke altar bahwa saya ingin menyerahkan diri saya seutuhnya kepadamu Tuhan. Dan saya membayangkan Yesus ada di depan altar juga. Ya lalu saya setelah saya tiba depan altar, lalu saya balik badan ini, saya mau meninggal dan saya ditangkap. Dan pengalaman itu yang membuat saya saat itu saya menangis sejadi-jadinya. Tuhan tunjukkan misalnya, ya kalau ini panggilan saya, tunjukkan jalan. Dalam pergulatan saya tiba-tiba saya dipindahkan. Bermacam-macam alasan untuk menolak keputusan itu. Suster akan pindah ke salah satu komunitas. Suster, saya tidak bisa. Tidak suster bisa. Tidak bisa suster, saya tidak bisa. Tidak suster bisa. Harus jalan. Saya dalam ketaatan saya, Tuhan kalau ini memang Engkau tetap memilih saya menjadi suster, mungkin ini jalanmu. Tapi saya dalam ketaatan dengan rasa berat hati, aduh bagaimana di sana sedang banyak masalah, saya diutus ke sana dan memang suster yang mengutus tidak tahu bahwa saya ini sedang ada masalah berat di dalam diri saya. Lalu ya saya dengan ketaatan saya, baik suster saya akan jalan. Ya selama 1 tahun lebih saya berkarya seperti hampa rasanya. Saya tidak bisa berbuat sesuatu karena saya merasa hampa di dalam diri saya. Tapi saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Saya seperti ini, seperti saya jalan begini, tapi Tuhan tetap giring terus. Itu ya sehingga karya itu ya ketika melihat hasil, Tuhan kok saya begini, kok Tuhan Allah mengarahkannya seperti ini. Dan saya merasa Tuhan itu mencintai saya. Saya menemukan kebahagiaan yang luar biasa ketika saya menemukan Tuhan itu mencintai saya dengan segala keberadaan saya. Dan saat itu rasa lepas ingin keluar itu sudah tidak ada lagi. Rasanya itu kuat sekali di dalam hati saya. Aduh Tuhan, terima kasih bahwa beban ini semua sudah lepas dan saya tetap mencintaimu di dalam kongregasi CB yang tercinta ini. Dan saya merasa setelah itu walaupun tantangan banyak, saya merasa seperti kuat sekali karena saya yakin Tuhan itu mencintai saya dengan segala situasi apapun, yang mencintai saya secara pribadi. Ya setelah 25 tahun ini, makna yang saya lihat yang pertama bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu cinta. Itu yang saya alami di dalam berjalan panggilan saya selama ini. Saya ini orang yang tidak setia dalam banyak hal. Tuhan tetap setia karena buktinya saya sudah 25 tahun tetap menjadi suster. Artinya bahwa Tuhan mencintaiku dan setia di dalamnya. Dia sudah memanggil dan dia setia menemani sampai kapan. Dan itu makna yang paling mendalam. Dan yang kedua juga makna yang kedua bahwa saya diajak masuk melihat keprihatinan yang ada dalam kongregasi. Dan setelah 25 tahun ini saya merasa banyak keprihatinan dan juga banyak sukacita yang ada dalam kongregasi. Dan saya mengalaminya itu dan saya bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil saya di dalam kongregasi dan memperkenalkan saya kepada Bunda Elizabeth yang menghayati saya.